Hai, kembali lagi bersama saya Resli. Dan pada kesempatan kali ini Resli hadir dengan bahasan baru. Tentunya Resli hadir kali ini untuk memenuhi tugas UTS, yaitu mata kuliah analisis kesalahan berbahasa yang diampu oleh Pak Reka. Nah, di sini saya akan membahas tentang analisis kesalahan berbahasa dalam tataran fonologi dan juga morfologi. Nah, apa itu pengertian tataran fonologi? Fonologi dalam bahasa adalah salah satu bidang dalam linguistik yang menyelidiki tentang bunyi-bunyi dan bahasa menurut fungsinya. Nah, sedangkan kesalahan berbahasa dari segi fonologi adalah kesalahan berbahasa yang diucapkan oleh bunyi-bunyi manusia yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau mulut, serta dari kesalahan yang diperoleh karena perbedaan penangkapan makna. Nah, selanjutnya kesalahan. Apa sih kesalahan itu? Nah, kesalahan di sini dimaksudkan lebih kepada kesalahan berbahasa. Nah, apa sih yang namanya dengan kesalahan berbahasa itu? Nah, kesalahan berbahasa ialah kesalahan oleh pengucapan manusia, baik dari pengucapan lisan ataupun tulisan yang menyimpang dari faktor komunikasi dan norma kemasyarakatan serta kaidah bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahan berbahasa. Ada 3 faktor yang menjadi kesalahan berbicara bahasa Indonesia dalam tataran fonologi. Yang pertama itu adalah perubahan fonem. Perubahan fonem ialah perubahan suatu fonem pada morfem akibat penemuan antara morfem dengan morfem lainnya. Yang kedua adalah penghilang morfem. Penghilang morfem adalah hilangnya sebuah fonem yang bertemu dengan sesama morfem lain. Yang ketiga adalah penambahan fonem. Terjadi jika morfem berhubungan dengan morfem lainnya atau bisa dikatakan adanya tambahan proses pada morfologi. Baik, selanjutnya kita masuk kepada contoh-contoh perubahan fonem, penghilang fonem, dan juga penambahan fonem. Nah, di sini perubahan fonem itu kita katakan contoh dari yang biasanya fonem A dilafalkan menjadi E. Nah, contohnya kata pedas. Nah, kata pedas ini menjadi pedas. Nah, kedua itu ada contoh dari penghilang fonem. Adanya penghilangan fonem E. Contohnya, terampil menjadi seorang jenderal. Dua subjek di atas diucapkan menjadi terampil menjadi seorang jenderal, yang dimana kata terampil dan jenderalnya sama-sama menghilangkan fonem E. Yang ketiga ada contoh dari penambahan fonem. Adanya penambahan fonem dan di sini kita bisa lihat contohnya, masak menjadi memasak dan jahit menjadi menjahit. Sebenarnya fonem-fonem ini, perubahan fonem, penghilangan fonem, serta penambahan fonem ini banyak sekali fonem yang dihilangkan, ditambahkan, dan juga perubahannya tidak hanya dari A-nya, tidak dari E-nya, tetapi banyak dari jenis-jenis fonemnya itu sendiri. Tergantung yang kita jumpai dalam tataran bahasa. Selanjutnya, ini adalah contoh kesalahan fonologi yang saya temukan ataupun yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari saya. Nah, di sini ada wacana yang sering saya dengar ataupun wacana yang sering saya yang rutin saya lakukan dengan adik saya. Di sini bertuliskan adik saya selalu mengucapkan kata atau fonem yang salah, sering menghilangkan dan mengubah bentuk fonem. Contohnya, Miss mau mamam. Yang kedua, mandi dulu wah. Yang ketiga, Mika suka baju biru. Nah, dari percakapan kami di atas terdapat beberapa perubahan, penghilangan fonem sehingga kata yang diutarakan menjadi salah. Namun pada masyarakat umum ataupun orang awam berbahasa itu bisa dimengerti karena hanya berbeda kata sedikit saja. Tetapi dalam tataran bahasa atau kaidah dari bahasa itu sendiri, bahasa yang terdapat di dalam dialog itu sudah jelas salah dan tidak sesuai dengan kaidah. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kesalahan berbahasa dari segi morfologi. Nah, kesalahan dari segi morfologi ini adalah kesalahan berbahasa morfologi
yang terletak pada bentuk-bentuk kata yang digunakan atau peletakan kata yang digunakan pada yang sering kita jumpai baik di slogan, di iklan kalimat, ataupun di dalam dialog seperti itu. Nah, berikut adalah contoh kesalahan morfologi yang saya jumpai. Dari keterangan gambar di bawah, maaf, ada sedikit typo, tetapi saya akan menjelaskan sedikit, akan menjabarkan dengan bahasa saya sendiri. Dari keterangan gambar di bawah termaksud ke dalam kesalahan berbahasa morfologi karena ketidaktepatan penggunaan kata-kata atau fonem yang dicantumkan, sehingga kalimat dalam gambar di bawah perlu diperbaiki dengan sedikit pemberian alternatif pembenaran bahasa. Nah, di sini ada tulisan cacing ada. Seharusnya di sini bukan cacing ada. Jika cacing ada diberi tanda tanya, kita seperti bertanya, apakah ada cacing seperti itu. Nah, untuk lebih kita mengetahui apa arti dari slogan tersebut, harusnya diberi sedikit alternatif pembenaran bahasa. Contohnya di sini ada cacing tanah, atau di sini ada jual cacing tanah, seperti itu. Nah, ini adalah foto ataupun slogan yang saya jumpai di pinggiran jalan tentang kesalahan berbahasa dari tataran morfologi yang berisikan tentang cacing ada. Mungkin sekian tentang penjelasan dan penjabaran tentang kesalahan berbahasa dari segi fonologi dan morfologi. Mungkin dari kita masyarakat banyak yang memiliki kesalahan berbahasa, baik dari pengucapan fonemnya, ataupun dari penghilangan fonem, ataupun penambahan. Ada juga dari kita yang banyak menggunakan kata-kata tidak sesuai dengan bentuk atau kalimat yang sesuai dengan makna yang akan disampaikan. Tetapi jika kita ingin memperbaiki kesalahan berbahasa kita, alangkah baiknya kita untuk mencari alternatif lain atau mencoba mencari pembelajaran lain. Pembelajaran sekarang sudah sangat mudah, bisa ditemukan dari buku, bisa ditemukan dari internet juga. Nah, saya rasa untuk teman-teman yang awam untuk belajar bahasa Indonesia, mari belajar bersama-sama dengan saya. Dan mungkin pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan menjadikan ilmu buat kita semua. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.